Tapi kita harus mengukur kepentingan kita, kekuatan kita. Jangan sok jadi pahlawan, tapi kitanya nggak bisa bangkit. Biasanya itu adalah orang kerja di kota atau di luar negeri, kalau pulang pengen tampak keren. Padahal masih banyak utang, tapi bagi-bagi hadiah banyak. Kok betul kenapa sih sini? Action. Kerja di Jakarta, pulang ke kampung. Padahal di Jakarta juga nyungsep ya. Tapi kalau pulang tampak kayak punya uang. Ini. Jadi ingin jadi sok, jadi pahlawan. Tapi yang kami senang adalah dia rindu untuk membantu saudaranya. Bagus. Membantu, akan tapi harus diukur dong. Kita pernah mencoba untuk galian bangunan, cobalah pakai manual saja biar tetangga pada rupanya kerabat nggak selesai 1 bulan. Akhirnya tadi sudah tutup Ibu. Akhirnya kita berpikir begini, kalau ingin membuatkan pekerjaan, membuat lapangan kerja, buat yang lainnya, tapi urusan-urusan yang harus cepat harus kita selesaikan dengan mesin nggak apa-apa. Bukan berarti meninggalkan, itu bagus, hatinya hati merasa sayang dong. Kalau pakai manual, bisa pakai manual, kenapa harus pakai mesin sehingga tetangga itu bagus, hatiku bagus. Cuman kalau pekerjaannya nggak kelar, terus nggak baik, besok sekali bangun besok rusak, ya jangan pakai tangan orang dong. Nanti malah musuh dengan tetangga, sudah kalau sebelum jangan nggak benar marah-marah. Mungkin Anda bisa buat lapangan kerjaan yang baru lagi. Jadi ukurannya adalah yang jelas perasaan, hati hidup itu penting yang ada di hatinya. Cuma setelah itu lihat di kenyataannya. Kalau memang seandainya ditangani dengan manual maksimal, sesuai dan tidak terlambat targetnya, ya boleh-boleh saja. Misalnya bulan Syawal akan dipakai. Sementara kalau pakai manual nggak beres-beres, ya pakai mesin karena bulan Syawal kita punya hajat baru lagi. Itu jadi sah-sah aja. Asalkan kerinduan itu tetap baru, nanti kita berpikir, oke lah mungkin bagian bersih-bersihnya, kayak rapi-rapinya dan sebagainya, masih ada yang lainnya. Jadi kami juga tetap merindukan siapapun punya perasaan kayak gitu. Nolong, tapi jangan sampai gagal. Tetangga nggak bisa bikin bangunan. Karena apa? Kita bikin bangun rumah, atau miring semuanya dipaksain, tetangganya kerja. Nggak bisa, jangan dipaksain juga. Kalau bukan ahlinya, seperti itu. Jadi intinya, piara hati yang hidup itu kita terus subutkan. Cuma nanti pada hakikatnya tinggal dalam kenyataannya kalau pekerjaannya perlu cepat dan perlu maksimal dipakai alat apa-apa. Ada pun tetangga kita bukakan pekerjaan yang lainnya lagi seperti itu. Mungkin sebuah nambahkan hal lagi. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, bagaimana supaya iman kita tetap kuat meskipun hidup bersama orang muslim di negara muslim, dan ciri-ciri apa Allah merahmati kehidupan kita dan amalan-amalan yang bisa melindungi kita dari istijaj. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang dicintai oleh Allah itu adalah lihat pada dirimu sendiri, yaitu biarpun kita di lingkungan tidak baik, ternyata kita masih terjaga. Buya Khusnudon, kalian termasuk golongan itu. Amin. Karena di negeri kayak begini, di antara 20.000 TKW yang ada di Hong Kong, tidak semuanya ngaji kayak kalian. Jadi kalian dipilih. Semestinya kalian tidak harus di sana di jembatan, karena itu pemakaman sana. Nah, tapi ternyata mungkin ini tandanya ini kalian dipilih oleh Allah. Biarpun ada yang dulu lama ke sana, kalau nanti ngomong itu, tapi tetap diperangi hawa nafsunya. Ini termasuk, mohon maaf jika ada di antara kalian di sebuah keluarga yang subhanallah mungkin kurang baik, tapi Anda masih menjaga kehormatan, sisi aurat, sisi ini terjaga, berarti kalian termasuk orang yang takwanya kuat. Amin. Dalam keadaan apapun. Nah, kalau ada orang menjaga tradisi kebaikan, akhlak, puasa, tahajud, tutup aurat di lingkungan pondok, biasa memang pondok begitu, kan? Tapi kalian di lingkungan begini masih dijaga, itu baru istimewa benar. Diuji kalian. Maka tolong tetap kalian menutup aurat di rumah bosmu. Kalau itu ada laki-lakinya, ya. Kalau perempuan dan perempuan tentu berbeda, tapi tutup, menutup aurat. Karena Allah
itu iman kuat. Dan menghindar berduaan dengan laki-laki, bosmu dan seterusnya dan sebagainya. Berusaha itu menunjukkan ada iman di dalam hatimu. Nah, alhamdulillah subhanallah, suatu ketika Buya itu jalan di sebuah tempat. Kami kira orang itu adalah orang negeri situ. Kita ngomong Jawa, namun ngomong Jawa dia. Tiba-tiba, rumahnya satu kota dengan kita. Kita nggak nyadar baju itu sudah baju orang situ. Kita nggak lihat perhatikan, ternyata di belakang begitu ya kelihatan sih. Jawa Timur aja kelihatan di garis-garisnya itu. Pertama karena kita lihat aja kita modelnya saja, itu tinggal bersih ini sama anak-anak gue kaget. Ternyata maksudnya rupanya dia masih punya iman sebetulnya. Cuman karena dari sisi pergaulannya tadi apa? Jangan ke bawah, Bang. Nggak boleh ke bawah seharusnya. Kalian harus kuat. Biarpun di rumah seperti itu, oke. Saya tetap tahajud 2 kali jalan. Sholat 5 waktu. Kemudian menutup auratku dan seterusnya. Itu tanda iman takwamu semakin kuat, semakin tambah. Sederhana rumusnya. Selagi Allah mudahkan kalian untuk melakukan kebaikan, itu tanda Allah cintai. Biarpun kebaikannya tidak direncanakan. Tapi tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah gampang melakukan dosa, biarpun tidak direncanakan. Gak sengaja, dosa lagi. Gak sengaja, dosa lagi. Itu na'udzubillah. Itu saja insya Allah. Semakin istiqomah ya. Pahala lebih gede double. Kalau di pondok mah biasa nih, bukan pondok. Tapi kamu di sini hebat, kalian di sini masih bisa menjaga. Wah, istimewa. Ya, insya Allah. Kota pokoknya, khotimah. Amin. Baik, selanjutnya mungkin beralih ke pertanyaan tertulis dulu Bu ya, yang pertanyaan. Satu lagi Pak. Pertanyaan satu lagi. Setelah tertulis ya, nanti kita berkesempatan lagi yang menanya langsung ya. Kita beralih ke pertanyaan tertulis dulu. Pertama, mohon izin Bu ya bertanya. Satu, bagaimana hukumnya orang yang mau berhaji tapi tidak bisa membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua pertanyaannya, saya sudah menikah tapi maaf suami saya kurang memahami tentang agama. Membaca Al-Quran suami saya tidak bisa, walaupun saya juga kurang. Yang saya tanya, karena saya ragu atas semuanya, jadi mana yang harus saya pilih? Sholat berjamaah sama suami atau sholat berjamaah di musola masjid? Karena saya ingin mendapat pahala yang lebih. Sekian, terima kasih. Yang pertama, haji tidak harus pakai bacaan Al-Quran. Amalan haji semuanya nggak ada bacaan Al-Quran. Amalan haji cukup niat dalam hati, saya niat haji, berikut, mau ikut pembimbing, ikut roh sampai wukuf, selesai potong rambut sah, nggak pakai bacaan. Bacaan adalah doa-doa sunnah. Makanya ibadah haji adalah ibadah badannya yang murni. Gak ada bacaannya sama sekali. Bacaan labbaik Allahumma labbaik itu sunnah, semuanya tambahan. Jadi gak bisa bacaan itu. Ini. Ada pun masalah tidak bisa baca Al-Quran jadi, ya, memang kita tidak menghafal kali maksudnya. Tidak punya bacaan Al-Quran, ya belajar. Ya, yang penting kan sudah punya iman, rindu untuk haji, termasuk diantaranya harus sholat dong. Sholat itu kan. Ini harus ilmu sholat. Ada orang berkata, saya tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana sholat saya? Ya kalau memang kamu tidak bisa baca Al-Quran, baca Fatihah, nggak bisa, sholatmu nggak pakai baca Fatihah dong, nggak bisa. Lalu diganti apa? Diganti apa saja nggak bisa, cuma besok tetap belajar sampai bisa. Nggak boleh ada orang muda, saya belum bisa Fatihah, nggak ada. Tetap sholat itu gini, kalau misalnya la ilallah, la ilallah, nggak bisa, dikirnya nggak apa. Fatihah nggak bisa, Allah nggak bisa, baru masuk Islam baru sadar. Dia pengen sholat Allah nggak sudah bisa kan pikir apa saja. Tapi besok tetap harus besok lagi belajar sampai bisa. Jadi nggak ada istilahnya orang tidak boleh ada istilahnya orang tidak sholat, nggak bisa, harus sholat. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu sholat, haji tanpa bacaan ikuti saja. Yang penting adalah akhlak mulia. Kemudian tadi ternyata suami bacanya nggak benar dan sebagainya. Ketahuilah, untuk menjadi orang yang soleh tidak harus bacaan Quran yang bagus. Bahkan mungkin belepotan.
Dia baik semuanya, cuma bacaannya kalau nggak baik, nggak ada masalah. Jangan direndahkan. Jangan mengukur agama hanya dengan bacaan Al-Quran saja. Tentang menjaga matanya, menjaga dosa. Cuman kadang-kadang kecongkaan orang menilai beragama itu salah. Misalnya seorang perempuan, saya punya hafalan Quran, sehingga kalau suaminya nggak punya hafalan saya itu sudah direndahkan. Atau dia bacaan Quran lebih bagus dari suami, ya nggak apa-apa. Ajari dong suamimu, apa indah dong. Nggak bisa dicubit langsung, cubitnya dikit kupingnya. Jadi nggak apa-apa kalau memang ingin jamaah dengan suami, jamaah dengan suami. Selagi memang suaminya itu bisanya begitu, bukan main-main, itu sah Anda sholat. Cuman indahnya tadi begini, jangan suami diikat selalu tidak pernah ke masjid. Adapun anda kalau memang dengan ke masjid dengan suami Anda, oke, bagus, berangkat dengan suami. Tapi kalau Anda marah tadi gara-gara suami nggak bisa ke masjid, suami tingkat, itu nggak benar. Nah ya, jadi nggak apa-apa kalau suamimu ternyata bacaannya masih belepotan, dia soleh kok. Kita menemukan seorang wanita soleha pintar dia yang ngajari dari nol suami baca Al-Quran, sampai setelah itu pada masa tuanya ternyata kalah, suami lebih hebat dari aku, tahajudnya dan seterusnya. Jadi nggak apa-apa ya, jangan sampai jadi ukuran kerendahan. Wah, kalau nggak punya bacaan Al-Quran, dia mungkin nggak sempat belajar dulu karena sibuk ngurus orang tuanya, karena sibuk ngurus adiknya, karena sibuk kerja. Sebetulnya hatinya baiknya penting itu, akhlak yang baik, menjaga perasaan, menjaga mata. Ada berbacaan Al-Quran sambil belajar, jangan jadi ukuran untuk direndahkan, hati-hati. Biasanya punya hafalan Quran 2 juz, 3 juz, 1 juz, gampang sombong kalau punya hafalan Quran. Gara-gara bacaan Quran ini salah sedikit aja, kamu sombong dengan dia, bacaannya nggak benar. Biarpun bacaannya nggak benar, asalkan dia tidak sengaja menyalah-nyalahkan, sah kok suratnya. Selagi sah kita boleh ikut dari belakangnya. Jangan sombong, ya, insya Allah ya. Baik, cukup sama. Kembali ke pertanyaan tertulis berikutnya Bu ya. Ini saya mau pulang kampung Bu ya. Usaha pupuk organik dari kotoran hewan, pupuk kandang, ternak maggot buat pakan ayam dan ikan. Itu semua boleh apa tidak? Gimana hukumnya Bu? Jualan pupuk kandang di dalam pembahasan fikih itu begini. Ada di dalam transaksi itu yang tidak sah sekaligus haram. Contoh jual beli yang ada ribanya sudah nggak sah, haram lagi. Ada jual beli sah tapi dosa. Jual beli sah tapi dosa. Contoh, laki-laki jual beli di saat adzan Jumat sudah dikumandangkan, jual beli sah tapi dosa dia karena dilarang jual beli waktu adzan Jumat sudah dikumandangkan. Ada lagi jual beli tidak sah tapi tidak dosa karena tidak merugikan, tidak ada dusta, tidak ada apa. Contohnya jual beli yang tidak memenuhi syarat yang dijual belikan. Jual beli kotoran pada hakikatnya tidak boleh dijual beli. Maka kalau Anda jual beli, maka jual belinya tidak sah tapi tidak dosa karena ada keridhaan dan nggak ada riba. Yang mana ada riba kotoran ayam? Nggak ada riba. Maka dalam ini jual beli adalah tidak sah tapi tidak dosa. Maknanya tidak sah itu bagaimana? Kalau jual beli sah itu atau tidak sah begini. Jual beli dianggap sah kalau memenuhi syaratnya. Kalau tidak sah, asalkan benda, misalnya kami beli motor Anda, jual belinya kan sah. Di samping sah, halal motor. Cuman ternyata motornya cacat. Saya ajukan ke mahkamah. Pak Hakim, saya dibohongi, rupanya disimpan mesinnya diganti. Ya, karena memang jual belinya barang yang sah, jual belikan memenuhi syarat. Tapi kalau barangnya memang tidak memenuhi syarat untuk dijual belikan, kok Anda beli, tidak sah. Tapi tidak ada contoh, saya beli kotoran ayam kepada Anda. Karena kotoran ayam dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijual belikan, maka saya jual belinya nggak sah. Tapi uang Anda terima sah karena saya berikan kepada Anda. Kotoran ayam saya ambil halal karena Anda merelakannya. Cuman bahasa jual beli sudah nggak ada di sini. Maksudnya nggak ada di sini gimana? Kalau ternyata setelah saya simpan, kok ternyata baunya kurang, saya komplain ke hakim, Pak Hakim, saya dibohongi. Ternyata kotoran ayamnya kurang bau. Hakimnya ketawa. Siapa yang suruh jual? Siapa yang suruh beli? Bilang nggak sah, kamu maksain. Jadi maksudnya tidak sah itu kalau kita ngajukan ke mahkamah ditertawain gitu. Tapi halal. Makanya jual beli pupuk adalah
tidak dosa, tidak lakukan dengan tentunya dia dengan berbohong dan sebagainya juga. Nah, itu adalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ada pendapat Imam Malik lebih gampang lagi. Nah, lebih gampang lagi tentunya adalah itu tidak najis dalam madhab Imam Malik al-Asar. Jadi boleh Anda melakukan itu jual beli, tentunya kejujuran tetap harus ada, ya. Kalau perjanjiannya Anda kasih 5.000, ya jangan gara-gara gak sah. Nah, yang penting 1.000 seenaknya sendiri, nyakitin orang tidak boleh. Nah, kemudian Anda terus kerjakan, nggak apa-apa. Anda jual beli pupuk, kemudian cabang-cabangnya, kompos, segala macam, boleh-boleh saja yang demikian itu. Koidahnya, itu kan bukan harta riba. Harta riba itu emas, perak dan sebagainya. Kalau jual beli, saya jual beli uang dengan uang, tukar uang 100.000 menjadi 90.000 di hari Lebaran, itu riba. Karena perbedaan, jadi pun sama-sama diuntungkan. Tapi kalau kotoran ayam nggak ada ribanya. Maka dari itu tidak sah secara hukum fikih Islam, tidak menetapkan Malika Basyar Syafi'i, tapi Anda tidak dosa. Itu sudah selagi tidak dosanya. Rizkinya rezeki halal.